Selamat berjumpa di channel Uncle Fish. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai kualitas air pada ikan hias. Di alam, ikan hidup di tempat yang dasarnya tanah, lumpur, bebatuan, pasir, dengan tempat yang permukaannya luas, angin bertiup, air bergerak, mengalir dan berganti. Ada tanaman air yang berfotosintesis dengan pencahayaan sinar matahari yang cukup, itu membuat ekosistem berjalan dengan baik, dan sistem itu adalah sistem yang terbaik. Ketika kita memelihara ikan hias, sebenarnya kita merekayasa ke dalam sebuah media atau tank seperti habitat aslinya. Walaupun sebenarnya ada beberapa jenis ikan yang merupakan hasil rekayasa genetik yang tidak ada di alam liar. Secara teori, untuk mendapatkan kualitas air yang baik, harus mempunyai beberapa syarat seperti rendah kadar amonia dan nitrit, bersih secara kimiawi, mempunyai pH, kesadahan, serta temperatur yang pas atau sesuai, rendah cemaran organik, dan stabil. Stabil di sini airnya tidak cepat berganti parameternya secara drastis. Di sini sebenarnya saya menginginkan viewer menjadi seorang yang expert, bukan seorang profesional, karena parameter air ada yang tidak dapat diukur menggunakan alat biasa, tetapi harus melakukan pemeriksaan laboratorium seperti oksigen terlarut, bakteri, serta hal-hal yang lain yang tidak dapat kita ukur dengan alat biasa. Disinilah sebagai pembudidaya ikan hias kita harus berimprovisasi dan berkreasi melihat perkembangan ikan, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan untuk melakukan hal yang terbaik untuk ikan hias kita. Dalam budidaya ikan hias, hal pertama yang kita lihat adalah sumber air. Kalau sumber airnya bagus, tidak akan banyak mendapatkan kesulitan. Tetapi kalau sumber air awalnya jelek, itu kedepannya akan banyak mendapatkan kesulitan. Tetapi sebelum banyak mendapat kesulitan atau parameternya belum bagus, kita olah dulu atau kita treatment dulu sumber airnya itu, sehingga menjadi sesuai dengan parameter yang dipinta oleh ikan hias. Sumber air yang biasa digunakan air sungai, air hujan, air sumur, dan air pump. Untuk air sungai biasanya masih mengandung endapan, larutan yang berbahaya, sebaiknya diendapkan dan difilter. Kalau untuk air sumur biasanya kadar oksigennya rendah, jadi kita endapkan dan kita aerasi supaya banyak oksigennya. Untuk air hujan ini hardness-nya atau kekerasannya lembut atau hardness-nya rendah. Kalau untuk air pump, sebenarnya air pump ini air yang sangat baik karena telah diolah, tetapi dalam pengolahannya banyak memakai klorin atau kaporit. Jadi untuk menghilangkan unsur kaporit atau kandungan kaporit di dalam air itu, kita harus mengolahnya, bisa dengan mengendapkan, bisa dengan memberinya anti klorin. Para pembudidaya ikan kebanyakan menggunakan alat pH TDS meter. Jadi alat itu hanya mengukur pH dan TDS. TDS itu total padatan terlarut. Zat yang terkandung di dalam air yang sangat dibutuhkan oleh ikan yaitu oksigen. Oksigen itu larut di dalam air tetapi tidak bereaksi di dalam air.
Oksigen masuk di dalam air melalui gesekan atau tiupan angin dengan permukaan air. Keberadaan oksigen di dalam air dan di atas permukaan air itu sangat berbeda. Bisa yang di atas itu 20 lipat kali, bisa mencapai 20 kali dari keberadaan yang di dalam air. Karena perbedaan sel darah setiap ikan, jadi kebutuhan oksigen setiap ikan itu berbeda. Ikan yang gesit itu memerlukan lebih banyak oksigen. Itulah kita lihat arwana yang merupakan ikan yang bergerak terus, dia membutuhkan oksigen yang banyak. Sedangkan ikan labirin seperti ikan cupang dan ikan lele, dia bisa mengambil oksigen di atas permukaan air, itu tidak membutuhkan banyak oksigen. Disitulah kita lihat orang memelihara lele dan cupang tidak perlu memakai aerator. Kalau kekurangan oksigen di dalam air, ikan akan megap-megap dan dia lari ke permukaan. Untuk melarutkan oksigen di dalam air, kita bisa menggunakan pompa udara, membuat air mengalir seperti dalam pemeliharaan atau perawatan cacing sutra, atau bisa menggunakan aerator sebagai suplai oksigen. Selanjutnya pH. pH itu indikasi air itu asam atau basa. pH normal itu 7. Di bawah 7 asam. Kalau di atas 7 itu basa. pH sangat menentukan kualitas air karena pH sangat mempengaruhi proses kimiawi di dalam air. Kebanyakan ikan hias hidup di pH ideal 6,5 sampai 7,5. Untuk menaikkan pH, kita bisa menggunakan pH up seperti karang jahe, soda kue. Untuk menurunkan pH, kita bisa menggunakan asam fosfat, tetapi untuk menaikkan dan menurunkan pH atau menyetabilkan pH itu dilakukan di awal, di saat ikan belum dimasukkan. Setelah pH-nya sesuai baru ikan dimasukkan. pH juga dipengaruhi oleh karbonat dan bikarbonat. Karena itulah CO2 juga akan menentukan pH di dalam air. CO2 atau karbon dioksida. CO2 atau karbon dioksida itu merupakan buangan dari pernapasan ikan atau makhluk hidup lainnya di dalam air seperti bakteri. CO2 dalam air dalam bentuk terlarut atau karbonat terikat. Ikan mempunyai naluri yang tinggi menghindari daerah yang terpapar karbon dioksida tinggi. Disitulah kita sering melihat ikan berkumpul menjauhi tempat yang banyak CO2-nya, dia berkumpul yang di daerah banyak oksigennya. CO2 lebih dari 10 mg per liter bagi ikan dapat merupakan racun karena menghambat oksigen di dalam darah. Selanjutnya suhu. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara suhu, CO2 dan pH. Tetapi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan, ikan merupakan ikan yang berdarah dingin. Artinya metabolisme ikan dipengaruhi oleh suhu di luar ikan. Suhu di luar berfluktuasi besar terhadap metabolisme di dalam ikan. Suhu yang rendah akan mengakibatkan imunitas ikan menjadi lemah, dan suhu yang tinggi juga
ikan akan mudah terjangkit parasit. Suhu juga mempengaruhi kelarutan karbon dioksida di dalam air. Ketika air terkena sinar matahari dan permukaan air menjadi panas, kelarutan karbon dioksida menjadi menurun. Disitulah pH menjadi naik. Disitulah hubungannya antara suhu, karbon dioksida, dan pH. Hardness atau kekerasan adalah banyaknya kandungan mineral di dalam air, terutama kalsium dan magnesium yang berasal dari batu-batuan di dalam tanah pada waktu air mengalir. Skala atau ukuran hardness ini untuk ukuran Jerman kita mengenal DH. Kalau untuk ukuran Amerika kita mengenal ppm. Nah, untuk menurunkan hardness, kita bisa memfilter air dengan bahan resin atau mencampurkan dengan air hujan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa air hujan merupakan air yang hardnessnya rendah. Untuk menaikkan hardness, kita bisa mencampurkannya dengan kapur atau dengan batu karang. Selanjutnya salinitas. Salinitas merupakan jumlah kadar garam di dalam air. Untuk menaikkan kadar garam di dalam air, kita bisa menambahkan garam di dalam media. Untuk salinitas air, kita mengenal 3 macam air, yaitu air tawar 0 sampai 3 ppt. Untuk air payau dari 4 sampai 20 ppt, dan untuk air laut 20 ppt ke atas. Satuan ppd itu satuan ukuran salinitas, dan kebutuhan salinitas air bagi ikan berbeda tergantung jenisnya. Setiap ikan hias itu parameter idealnya berbeda. Parameter air ini sebenarnya bisa kita atur menggunakan bahan-bahan kimia, tetapi itu menambah ongkos produksi dan tidak terlalu efektif, serta kestabilannya yang belum tentu terjamin. Dalam pemeliharaan ikan hias selanjutnya, kita harus menjaga kualitas air atau menjaga jangan sampai kadar amoniak menjadi tinggi. Amoniak merupakan sisa pakan dan sisa kotoran ikan yang membusuk. Amoniak turunannya nitrit dan nitrat. Amoniak dan nitrit yang tinggi dapat menjadi racun bagi ikan. Untuk menurunkan kadar amoniak, pemelihara ikan bisa mengganti air beberapa persen dan memasukkan air yang baru. Cuma air yang baru harus mempunyai parameter atau mendekati dengan parameter air yang lama. Selain itu, untuk menjaga kadar amoniak, jangan memberi pakan berlebih, dan sisa-sisa kotoran harus sering dibersihkan atau disipon. Para pembudidaya atau pemelihara ikan hias untuk mengurangi kadar amoniak biasa menggunakan filter. Filter itu ada 2 macam, yaitu filter mekanis dan filter biologis. Filter mekanis mengubah atau menyaring partikel-partikel kecil di air sehingga air menjadi jernih, tetapi tidak mengubah kimiawi air. Biasa ini digunakan misal di tank arwana, sedangkan filter biologis menggunakan bakteri. Biasa memakai rumah bakteri karena bakteri itu biasa hidup di tempat yang berpori dan berkoloni. Semakin banyak bakteri baik, air semakin bagus. Sehingga dalam penggunaan filter biologis ini tidak perlu ganti air, tetapi pergantian air hanya di jangka panjang atau periode tertentu. Sedangkan filter mekanis harus sering ganti air dan sipon. Filter biologis ini biasa digunakan di tank ikan mas koki atau di gapi yang biasa menggunakan undergrabble, atau kita bisa lihat di aquascape. Cuma aquascape ini menggabungkan seni memelihara air dan tanaman sehingga ada siklus
oksigen dan CO2. Kalau kita melihat di pam para petani, air jarang diganti tetapi tetap sehat-sehat saja ikannya. Itu dikarenakan bakteri itu akan muncul dengan sendirinya, cuma pemberian probiotik atau bakteri starter itu untuk mempercepat tumbuhnya bakteri. Petani mengejar produksi yang cepat dan yang banyak, jadi populasinya padat serta memberi makan yang kadang berlebih. Di saat tidak ada keseimbangan, kadar amonia pun akan menjadi tinggi dan bisa mengakibatkan gagal panen. Kalau kita melihat para progresor ikan kontes, terutama cupang dan gapi, itu biasanya mereka memelihara di dalam tank dan rutinitas menguras atau mensipon air. Disitulah letak perbedaan pembudidaya ikan dan progres kontes. Kalau pembudidaya ikan itu istilahnya memelihara air, sedangkan progresor kontes itu merawat ikan. Disitulah kita sering mendengar istilah dalam kontes itu perang rawatan, walaupun genetik yang menentukan. Mereka memakai tank biar lebih mudah melihat perkembangan ikan, karena apabila ikan terserang bakteri atau terserang penyakit bisa menjadi problem bagi amunisi kontes itu. Dengan menggunakan tank, perkembangan ikan lebih mudah diamati. Rutinitas sipon dan ganti air juga untuk menghindari tumbuhnya bakteri jahat yang membuat ikan atau amunisi kontes bisa sakit. Selain itu, rutinitas ganti air itu juga untuk melatih ikan cepat beradaptasi terhadap kondisi apapun, karena di arena kontes air yang dipakai parameternya belum tentu terlalu baik. Kita bisa lihat kadang di arena kontes itu menggunakan ruangan ber-AC. Nah, kebanyakan pemula karena melihat cara progres kontes, mereka kebanyakan ingin memelihara ikan di air yang jernih. Padahal air yang jernih kualitasnya belum tentu bagus. Kita bisa lihat air yang pH-nya tinggi seperti air aki itu bening, dan air yang pH-nya rendah seperti air cuka juga bening, tetapi di situ kita tidak bisa memelihara ikan hias. Dan air yang kelihatannya tidak jernih belum tentu kualitasnya tidak bagus. Dalam perkembangannya, ketika kita memelihara ikan hias, ikan akan berkembang menjadi banyak ataupun menjadi besar. Di situ ikan akan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida dari hasil pernapasan yang akan membuat pH menjadi turun. Selain itu, kita juga mengikuti perkembangan memberikan pakan yang lebih banyak dari awalnya. Ketika kita memberikan pakan yang lebih banyak, amonia mudah terbentuk. Ketika amonia mudah terbentuk, bakteri mudah berkembang. Ketika bakteri mudah berkembang dan menjadi banyak, bakteri juga membutuhkan oksigen sama seperti ikan. Disitulah kita harus melihat siklus itu, mengamati perkembangan ikan. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kualitas air memegang peranan nomor 1. Kita bisa lihat apabila para seller mengirim ikan ke luar negeri itu dengan hanya menggunakan plastik kecil, tetapi di dalam plastik kecil itu air sudah tentu kualitasnya bagus, dan ikan sebelum di packing biasanya dipuasakan biar tidak membuang kotoran yang mengakibatkan timbulnya amonia. Ikan selama perjalanan mungkin 1 minggu tetap sehat-sehat saja.
Sedangkan para pemula yang kadang belum begitu mengerti, baru membeli ikan, dimasukkan ke media yang airnya jernih, ikannya besoknya mati ataupun sakit. Itu dikarenakan parameter airnya tidak sesuai dengan yang dipinta ikan itu. Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.